Memorinya udah ketemu. Dihapus sebagian. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah membacakan Asmaul Husna dan salawat. Semoga kita mendengar berapa sapanya baginda Rasulullah di akhir akhir nanti. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu acara ini usia yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah. Pada ini kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir dulu ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bude sekeluarga, semoga senantiasa selalu ada dalam curahan rahmat Allah, sehat walafiat, panjang usia yang barokah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Gerahana Marina yang saya cintai, yang saya banggakan, yang cantik-cantik, yang glowing, yang solihah, mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam beramal soleh, selalu sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat juga dompetnya. Amin. Beda aminnya juga. Tadi didoain sehat lahirnya, amin. Sehat batinnya, amin. Sehat dompetnya, amin. Karena permasalahan emak-emak biasanya dengan isi dompet. Nampak dari raut muka kalau dompetnya tebal, ATM-nya banyak saldonya, jalannya juga tegap. Betul tidak Ibu? Tidak ada yang ngajak senyum pun senyum-senyum sendiri karena percaya diri. Tapi beda judulnya kalau akhir bulan sudah tipis, di dompet tinggal sisa-sisa perjuangan. Pahlawan Patimura, ada yang ngajak senyum pun tidak diladeni karena sudah numpuk cicilan hutang, ya Bu ya. Tapi insya Allah dengan silaturahmi kita ini, wasilah istiqomah bermajlis taklim, semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudahan dalam urusan dunianya, kemudahan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul niat bermajlis taklim di rumahnya Bude. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya insya Allah berlipat-lipat ganda.
Tidak hanya Allah berikan di akhirat, dari sekarang Allah berikan barokah, rahmat, wasilah, beristiqomah dalam bermajlis taklim. Amin ya robbal alamin. Insya Allah yang datang dari rumah ke majlis taklim ini pulang dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang sedang susah Allah mudahkan, amin. Yang sedang galau Allah bahagiakan, hilangkan kegalauannya. Yang sedang pusing dililit hutang, pulang jadi lunas hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Kok beda aminnya? Punya hutang ya ibu ya? Ibu mau hutangnya lunas? Mau dikasih doanya tidak? Mau diamalkan? Beneran? Mau dibaca? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Kalau hutang harus dibayar. Kalau doa aja nggak ada niat mau ngelunasin ya nggak lunas ya bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya dibebaskan dari kerumitan-kerumitan dalam kehidupan, karena sesungguhnya ujian dari Allah berupa kerumitan, kesulitan, sakit, kehilangan harta benda, kehilangan yang kita sayangi, semuanya adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Cianjur. Mungkin diantaranya Pak Ustadz Fitra ya ibu-ibu, beliau kena juga dampaknya dan seluruh keluarganya pun dalam pengungsian. Kita doakan, kita khususkan Al-Fatihah untuk beliau dan keluarga beliau. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah. Materi yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, dan insya Allah dengan kejadian ini akan membawa hikmah yang sangat besar di kemudian hari. Dan yang meninggal semoga Allah berikan pahala syahid, karena sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, barang siapa yang meninggal tertimpa bencana musibah apapun, mau gempa, mau tenggelam, atau mau naudzubillah jatuh dari pesawat terbang, maka kalau dalam keadaan beriman jatuhnya dari syahid akhirat. Nas'alukal ijabah wal barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu boleh tidak kita sholawatan dulu? Berkah dari sholawat itu luar biasa loh ibu. Ada satu amalan yang tanpa niat pun jadi nilai pahala. Bahkan ketika niatnya pun belum ikhlas, kurang ikhlas, sholawat itu tetap dipandang sebagai pahala. Jadi ibu-ibu setiap hari targetkan, tidak boleh lelah bersholawat ya bu. Karena insya Allah faidahnya, wasilahnya, orang yang hidupnya sibuk dengan bersolawat akan nampak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak punya masalah, setiap orang pasti punya masalah, karena Rasulullah SAW juga orang yang paling hebat akhlaknya,
orang yang paling mulia kedudukan di hadapan Allah, bahkan sudah punya jaminan masuk surga, hidupnya berbanyak masalah. Tapi lantas Rasulullah apakah hina dengan masalahnya? Tidak. Justru dengan banyaknya masalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Jadi kita semuanya pasti punya masalah, betul tidak Ibu? Punya masalah tidak Ibu? Kelihatan dari mukanya ya Bu ya. Insya Allah masalah bisa jadi penggugur dosa bila tepat dalam menghadapinya. Karena kalau kita punya masalah apapun, baik sakit atau kekurangan materi atau apapun yang bikin kita gundah gulana, itu sesungguhnya surga sedang merindukan kita. Karena kalau kita hidupnya enak terus, mulus terus, lapang terus, nggak tahu takutnya kita jadi lupa diri, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sholawat syifa, kita khususkan untuk Bude sekeluarga yang punya hajat di sore hari ini, umum untuk kita semuanya. Semoga dengan barokah sholawat syifa Allah sehatkan lahir dan batin kita. Lanjut sholawat busro, kita memohon dengan barokah wasilah sholawat busro, Allah bahagiakan lahir dan batin kita. Allah bahagiakan lahir dan batin kedua orang tua kita yang masih ada atau yang sudah di alam barzakh. Dengan berkah sholawat anak-anaknya kita lah semua, insya Allah mereka selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika manusia rajin bersholawat, maka yang disebutkan kemuliaannya bukan nama kitanya saja. Contoh, ketika satu kali sholawat, kan sholawat kita langsung disetor oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika malaikat Jibril menyampaikan paket sholawat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada kiriman sholawat dari umatmu, siapa namanya? Maka yang disebutkan bukan hanya nama pembacanya, tapi juga orang tuanya. Betapa bahagianya, betapa bangganya bila orang tua kita yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia punya anak-anak keturunan yang ahli membaca sholawat. Berarti sukses mereka mendidik kita, berarti mereka sukses dalam membimbing kita dalam kebaikan. Insya Allah. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya jadi merasa istri kerajaan-kerajaan, dikipasin nama dayang-dayang.
Ini putrinya nama Dayangnya sama nama Gemoy. Kerajaan Gemoy. Pertama dalam sejarah Putri dan Dayangnya Gemoy. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita sama-sama menghadiri undangan dari Bude, yang Bude ada niatan bertasyakur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bude dan keluarga. Insya Allah dengan bertambah rasa syukur, maka nikmat yang ada akan Allah lipat gandakan keberkahan, dan insya Allah jadi jalan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bude ingin membaktikan dirinya kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan Bude, terkhusus orang tua, dengan mengirim doa, karena ketika orang tua kita sudah tiada, tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka di alam barzakh kecuali untayan doa kita dari anak-anaknya. Dan insya Allah dengan kita banyak mendoakan orang tua, itu jadi salah satu jalan keberkahan lahir dan batin kita. Karena di antara kemudahan rezeki, keberkahan rezeki dari Allah adalah dengan jalan kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada, berbaktilah dengan apa yang kita bisa. Belikan makanan kesukaannya, kirim uang jajannya, apapun yang membuat mereka bahagia. Bila orang tua kita sudah tiada, jangan berkecil hati. Ada jalur sebagai rasa bakti kita kepada mereka, yaitu dengan tidak bosan membacakan minimal surat Al-Fatihah, minimal 1 kali ba'da sholat fardu. Suka tidak Ibu? Suka menghadiahkan orang tuanya ba'da sholat 1 kali Al-Fatihah minimal? Suka ya, jangan sampai tidak, karena itu jalan kemudahan rezeki dari Allah. Jadi kalau sudah agak-agak seret rezeki nih, ya Allah kenapa ini rezeki saya kok agak-agak susah? Ingat, mungkin kita sedang lengah tidak mendoakan orang tua, karena keberkahan yang luar biasa. Orang tua yang sudah di alam barzakh, mereka sangat berbahagia ketika mendapatkan paket cinta dari anaknya, yaitu berupa doa untayan minimal surat Al-Fatihah. Maksimalnya lagi pada maghrib surat Yasin, ya, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat apa saja yang Ibu sukai, karena kan orang-orang itu masing-masing punya selera. Sebenarnya 30 juz dalam Al-Quran itu sebenarnya bagus, harusnya dibaca. Kalau bahasa Sundanya mah punya hanca, punya target. Jadi ibu-ibu sesibuk apapun harus punya batasan ngaji Al-Quran. Kita semuanya, saya orang Laguna, ibu-ibu orang Gerhana Marina, sama Allah diberikan modal dalam sehari 24 jam. Betul apa betul? Apakah di sini ada istri sultan? Kalau ada istri sultan, apakah beda dikasih oleh Allah rezekinya 26 jam sehari semalam? Ada tidak? Tidak ada, semuanya Allah kasih modal 24 jam. Bagaimana caranya? Dengan Allah berikan modal 24 jam itu, kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak taubat dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi sesibuk apapun kita sebagai emak rumah tangga, jangan mengkambing hitamkan pekerjaan rumah tangga. Aduh maaf, saya nggak sempet ngaji, cucian saya banyak. Bohong. Karena orang-orang ibu-ibu mah semuanya juga punya kesibukan. Aduh, saya nggak sempat baca Al-Quran, tadarus Al-Quran karena setrikaan saya numpuk. Ya, tapi kalau terus setiap hari seperti itu, kapan baca Al-Quran? Jadi sesibuk apapun, usahakan kita baca Al-Quran meskipun sehari satu juz, masa 1 ayat. Makan bakso aja 2 mangkok, teh obeng 2, ambon cie, masa ngaji 1 ayat, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada kemauan setiap hari interaksi dengan Al-Quran. Rasakan oleh ibu-ibu sendiri, kalau hidup disibukkan dengan zikrullah,
Kalau hidup disibukkan dengan mengingat Allah, diantaranya zikir yang paling Allah suka itu baca Al-Quran. Kalau sedang tidak haid ya Bu. Kalau sedang haid Ibu bisa ganti dengan zikir yang lain, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir boleh. Kalau hidup sibuk dengan mengingat Allah, maka rasakan kemudahan-kemudahan janji-janji yang sudah Allah berikan ya Bu. Makanya ketika kita dirundung kesedihan, kesulitan, maka cepat pulang ke Allah, kembali ke Allah, buka Al-Qur'annya, ngaji meskipun satu hari satu ayat, lumayan lah satu ayat juga. Nanti nambah suaminya tambah sayang sama ibu. Sebelum tidur jangan main Facebook, baca dulu surat Al-Mulk. Atau enggak surat Al-Mulk, kata ibu yang penting satu hari satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Jadi kata suaminya, mah, kenapa cuma satu ayat? Lumayan apa daripada enggak. Nah, alhamdulillah. Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan dari Allah. Satu huruf Al-Quran 10 ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dalam hidup ini perbanyak bertasyakur kepada Allah. Di antara rasa syukur kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih ada. Yang ketiga, yakin apa yang kita doakan itu akan dijabah. Karena banyak orang yang berdoa tapi tidak disertai keyakinan, makanya doanya kenapa ya kok doa saya itu sudah lama dipanjatkan tapi tidak dikabulkan. Biasanya keyakinannya masih setengah. Karena Allah berfirman di dalam hadis kursi bahwasanya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi ketika ibu doa, apalagi mendoakan orang lain, sekarang mendoakan untuk bude sekeluarga, insya Allah kebaikan pun akan Allah berikan kepada kita yang berdoanya. Amin ya robbal alamin. Marilah ibu-ibu kita sama-sama membaca doa. Sebelumnya kita bertawasul kepada Rasulullah SAW. Semoga bertawasul kepada Rasul, kepada orang-orang soleh, insya Allah jadi menambah pahala keberkahan di sore hari ini.